Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang indah ini, saya sangat bersyukur karena saya diberikan kesempatan untuk dapat mengabarkan firman Tuhan melalui renungan singkat yang akan saya bawakan. Renungan singkat yang akan saya bawakan ini terdapat dalam Efesus 4 ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu." Dari ayat ini sudah sangat jelas dikatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen harus memiliki keempat sifat tersebut, yaitu lemah lembut, sabar, rendah hati, dan saling membantu. Mengapa hal itu harus kita miliki, terutama pada saat kita berada di tengah-tengah jemaat ataupun di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita? Karena kita tahu bahwa orang-orang yang berada di sekitar kita itu memiliki sifat ataupun budaya yang berbeda-beda. Jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengimbangi hal tersebut dengan memiliki 4 sifat yang Tuhan sudah ajarkan dalam Efesus 4 ayat yang kedua. Nah, sifat-sifat tersebut itu adalah sebagai bukti adanya persatuan dan kesatuan pada saat kita tinggal atau hidup bersama-sama dengan Kristus. Saling membantu adalah salah satu wujud dari kasih atau mengasihi. Dalam kehidupan yang nyata, kerendahan hati, kelembutan, kelemah lembutan, dan kesabaran adalah bagian dari buah roh atau pekerjaan Roh Kudus dalam diri seseorang. Jadi, kita perlu ingat bahwa pada saat kita berada di tengah-tengah jemaat ataupun berada di tengah-tengah masyarakat yang sangat berbeda-beda, keempat sifat yang Tuhan sudah katakan dalam Efesus 4 ayat 2 itu adalah menjadikan sebuah tanda bahwa kita anak-anak Allah yang menyukai kedamaian, anak-anak Allah yang mau mengadakan persatuan dan kesatuan. Dan tentunya kita sendiri tidak bisa melakukan hal itu secara mandiri ataupun dengan kekuatan kita sendiri. Tentunya kita harus meminta Roh Kudus untuk menuntun kita atau meminta Roh Kudus untuk menyanggupkan kita dalam melakukan hal tersebut. Jadi, kalau ketiga hal ini yang tercermin dalam kehidupan, lalu bermuara dalam kehidupan kita, dalam tindakan kita, dalam kepedulian terhadap sesama, melalui keinginan membantu atau memberi bantuan dalam berbagai hal, banyak sekali yang bisa kita lakukan, maka akan terciptalah suatu persekutuan jemaat atau masyarakat yang kuat dan teguh. Jadi, di sini, dalam firman Tuhan ini, sudah sangat jelas. Tuhan mengingatkan kita melalui ayat ini, kita harus menjadi satu kesatuan dan persatuan. Kita harus menjadi anak-anak Allah yang dapat menjadi terang pada saat mungkin keadaan di jemaat kita sedang tidak baik atau keadaan di lingkungan kita sedang kacau. Di saat itulah kita harus menunjukkan di mana sifat-sifat Allah yang Allah sudah ajarkan kepada kita melalui Efesus 4 ayat 2 ini. Ada 4 hal yang sifat yang harus kita punya. Kita harus selalu ingat, yaitu sifat lemah lembut, sabar, rendah hati, dan saling membantu. Kiranya firman Tuhan ini dapat menolong kita, menolong saya untuk menjadi anak-anak yang suka membuat lingkungan kita bersuka cita,
membawa dampak yang baik bagi lingkungan kita, entah itu lingkungan jemaat ataupun lingkungan di masyarakat. Karena pastinya kita mau bahwa pada saat kita hadir, Tuhan bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.